Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ibu dengar luar biasa sekali ya kabarnya hari ini. Karena sekarang ini cuaca tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua bisa menjaga kesehatannya dan juga menjaga pola makannya. Oke Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Nah, di sini siapa nih yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, silakan Ananda. Mari kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Ananda karena sudah mau memimpin doa pada kegiatan ini. Semoga kegiatan kita ini bisa dilancarkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, karena kemarin kita sudah pertemuan pertama, jadi hari ini kita pertemuan kedua. Pasti anak-anak ibu semua sudah tahu lah ya bimbingan kelompok itu apa. Sudah Ibu. Oke, untuk mengulas kembali ingatan anak-anak ibu semua, menurut anak-anak ibu semua bimbingan kelompok itu apa sih? Saya Bu. Oke, silakan Ananda. Kemarin itu kan Bu yang setelah kita laksanakan bahwasannya bimbingan kelompok itu dilakukan secara berkelompok Bu. Terus berdinamika gitu Bu, dan kita tidak boleh memotong perkataan teman-teman gitu. Kalau misalnya temannya sedang berpendapat, kita dengarkan gitu, tidak boleh memotongnya gitu Bu. Oke, betul sekali kata Al, katanya tadi itu bimbingan kelompok itu kita di sini bebas untuk berpendapat Iya, Bu. dan kita saling menghargai pendapat teman satu sama lain. Iya Bu. Nah, dan juga anak-anak ibu semua sudah ingat kan asas-asas dan peraturan dalam bimbingan kelompok ini? Ingat Ibu. Apa nih? Coba silakan Zila. Zila ingat banget Ibu Mumut sampaikan ke kami semua. Katanya di BKP ini ada namanya tuh asas keaktifan. Jadi kita itu semuanya aktif mengungkapkan pendapat kita dengan bersemangat. Oke, ada lagi nggak Oke, nih? Bu. Silakan. Harus yaitu ada keterbukaan Bu. Nanti dia kembali lagi sama si keaktifan ini Bu. Kalau misalnya kita terbuka kan menjadi aktif gitu Bu. Kita apa yang ada di kepala kita tuh keluarkan aja gitu, jangan pendam-pendam, nanti sakit kepala. Siap Al. Oke. Tapi jangan lupa Bu Mumut juga bilang ada asas kenormatifan. Jadi nyampainya harus dengan kata yang sopan. Iya, Oke, benar sekali. terima kasih ya kepada Ananda karena sudah aktif. Oke, nah berarti anak-anak ibu semua sudah saling mengenal ya. Kemarin kita sudah memperkenalkan diri. Oke, untuk mengetes kembali apakah sudah kenal dengan temannya. Sebelah sini siapa namanya? Askia, Askia Ibu. Kali ini? Jevina. Ini? Zila Ibu. Ini? Oke, berarti sudah kenal ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, berarti sudah saling mengenal, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, berarti sebelum masuk ke tahap selanjutnya, Ibu mau tanya anak-anak Ibu semua, apakah ada nih yang mau izin dulu ke kamar mandi? Enggak Bu. Tidak Bu. Apakah sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah Ibu. Oke, berarti sudah nyaman ya. Berarti sudah siap dalam kegiatan berikutnya. Siap Ibu. Oke, untuk menguji kesiapan anak ibu semua, nanti kalau ibu bilang apakah anak ibu semua sudah siap, anak ibu semua bilang siap, siap, siap. Oke? Oke Ibu. Apakah anak-anak ibu semua sudah siap? Siap, siap, siap. Oke. Nah, jadi pasti anak ibu sudah tahu ya dalam bimbingan kelompok ini itu ada dua topik. Yang pertama itu adalah topik tugas dan topik bebas. Karena minggu kemarin itu kita sudah menggunakan topik tugas, sekarang kita akan menggunakan topik bebas. Yang dimana anak-anak ibu semua bebas dalam menentukan topik dalam kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita membahas topik kita ini, materi kita ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu biar lebih semangat gitu ya anak-anak ibu semua. Jadi ice breaking itu adalah tepuk buka tutup. Oke? Apa itu? Jadi gini ya, tepuknya itu adalah buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tahu, buka tahu. tutup, bertepuk tangan. Oke, siap? Siap Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Ore. Yeay. Tangan dulu dong. Nah, tadi kita sudah SBK, berarti anak-anak ibu semua itu sudah sangat semangat ya dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, sekarang kita masuk ke
topik kita selanjutnya. Oke, dari anak-anak ibu semua ada opsi nggak kita akan membahas topik apa hari ini? Saya ada, Bu. Silakan Zila. Karena sekarang lagi viral Bu di TikTok tentang pelecehan seks. Gimana kan kita bahas tentang pelecehan seksual aja, Bu? Biar kita bisa mencegah. Iya. Kata Zila tadi pelecehan seksual, gimana teman-teman anak-anak ibu yang lain? Saya sepakat Bu. Sepakat. Karena menurut ngomong Bu, karena menurut saya Bu memang sekarang ini marak-maraknya sekali mengenai pelecehan seksual Bu. Nah jadi kita harus tahu bagaimana cara menghindarinya Bu, gitu Bu. Oke, terima kasih ya Aal, Zila juga terima kasih ya. Berarti hari ini kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Nah, pasti pelecehan seksual ini tidak asing lagi terdengar ya, karena kata anak-anak ibu semua tadi pelecehan seksual ini sedang marak-maraknya terjadi saat ini, yang sedang marak-maraknya diperbincangkan saat ini. Jadi kalau menurut anak-anak ibu semua ini pelecehan seksual itu apa sih? Boleh siapa nih yang membuat Saya, Bu. pendapat? Silakan Askia. Menurut saya pelecehan seksual ini di mana ada salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lainnya, misalnya kayak korbannya ini merasa tidak nyaman gitu Bu. Oke, terima kasih ya Askia. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Silakan Zila. Menurut Zila, Bu, pelecehan seksual itu adalah ketika terjadi kekerasan seksual kepada seseorang dan seseorang itu tuh tidak mengizinkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ada konsen kalau nggak salah namanya Bu, dari Bu Ida kemarin kasih tahu Zila. Jadi kalau misalnya Zila bilang Jevina nih cantik mencekik kali gitu Bu. Terus Jevina tuh nggak ngerasa aja sih, nggak ngerasa sih, suka aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau Jevina kayak maksud lo apa, gue nggak seneng nih, itu pelecehan seksual. Oke, terima kasih ya Zila. Apakah ada lagi nih yang mau berpendapat? Iya, kalau saya sama sih Bu, apa kata Zila sama Askia, di mana itu bisa menyebabkan korban itu tidak nyaman gitu. Oke, sama juga Divina? Iya Bu, sama Oke, Bu, sama. sama kayak Askia sama Fazila Bu. Oke, berarti sedikit Ibu pertegaskan kembali ya bahwa pelecehan seksual ini adalah suatu perilaku yang tidak mengenakan bagi korbannya, yang berbau pornografi atau seksualitas. Oke, tadi kita sudah membahas pengertiannya ya. Sekarang anak-anak ibu semua pasti sudah tahu lah ya bentuk-bentuk pelecehan seksual itu apa. Boleh nih ibu mau minta pendapatnya anak-anak ibu semua, apa sih bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu? Ya Bu, Silakan Jepina. seperti yang dikatakan Zila tadi Bu, catcalling tuh Bu bentuknya Bu. Ya yang saya tahu Bu. Oke, siapa lagi? Saya Bu, pelecehan seksual menurut Zila itu ada pelecehan secara fisik, itu yang mohon maaf itu yang ada korban kekerasan seksualnya Bu, seperti diludah paksa atau dilecehkan. Kemudian ada yang kedua pelecehan secara verbal, salah satunya itu tadi catcalling. Terima kasih ya Zila. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Sama sih Bu. Sama ya. Oke, sedikit ibu pertegaskan kembali bahwa pelecehan seksual ini banyak sekali ya, baik itu fisik, non verbal, verbal, atau juga bisa juga dilakukan di media sosial, misalnya seperti komentar-komentar yang mengarah ke pornografi atau seksual. Oh iya Iya kan? iya Bu, Ya. iya juga ya. Oke, selanjutnya kalau menurut anak-anak ibu semua, apa sih yang menyebabkan si pelaku ini melakukan pelecehan seksual? Saya Bu, Oke, silakan kalau Aal. menurut saya Bu, terkadang ya Bu, karena memang dari pelakunya itu yang menggatal gitu. Karena mungkin ya Bu, gini Bu, karena si pelakunya tadi kan lingkungannya tidak bagus Bu, jadi dia tuh terseret dari lingkungan itu dan kemudian ya itulah Bu, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada si korban gitu Bu. Dan juga itu biasanya kurangnya kasih sayang kepada orang tua gitu Bu, sehingga si pelaku ini ya tetap nggak ada tobat-tobatnya gitu Bu, lakukan aja itu terus gitu Bu. Oke, terima kasih ya Aal. Siapa lagi nih yang mau? Oke, Ayo, Bu. silakan Askia. Menurut saya biasanya itu kurang pengawasan orang tua juga Bu. Misalnya nih kayak anak ini bermain gadget, cuman untuk tontonannya itu dia tidak membatasi gitu Bu, mengarah ke pornografi. Jadi akibat dari dia kecanduan pornografi, akhirnya dia pengen kayak coba gitu Bu. Oke, terima kasih ya Sia. Siapa lagi nih yang mau berpendapat?
Oke, silakan Kalau Zila. menurut Zia Bu, Zia sepakat sama Kia sama Alta. Tapi ada satu lagi, ketimpangan kuasa Bu. Jadi pelaku tuh merasa lebih berkuasa daripada korban, itu makanya dia berani ngelakuin itu Bu. Contohnya di sosial media tadi pas Bu bilang dia langsung sadar. Kadang orang-orang yang ngomen di komentar ngomen arah pornografi di konten-konten orang itu karena mereka ngerasa ya HP aku, akun-akun aku yang boleh pakai. Jadi dia ngerasa dia punya kuasa di sini Bu, dan itu makanya dia melakukan hal itu. Oke, siapa lagi yang mau? Sama Bu, sama seperti Askia, Aal dan Fazila Bu. Oke, berarti anak ibu semua sudah tahu lah ya penyebab seseorang tuh melakukan pelecehan seksual. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, pasti setiap permasalahan itu pasti ada dampaknya juga ya anak ibu semua. Kalau menurut anak-anak ibu semua, apa sih dampak dari pelecehan seksual itu bagi korban? Saya Bu, Silakan Askia. kalau dari korbannya sendiri pasti ada rasa trauma Bu. Terus dia nggak mau berhubungan dengan kayak misalnya lawan jenis juga Bu. Gitu. Oke, terima kasih ya Kia. Siapa lagi nih yang mau berpendapat? Saya Bu, Oke, silakan Yevina. kalau dari korbannya sih Bu, dia kayaknya terus-terusan menyendiri nanti Bu, karena dia malu Bu, karena udah dilecehkan atau apa gitu, jadi dia malu bersosialisasi Bu. Oke, siapa lagi? Ya Bu, Oke, silakan Aal. kalau bagi korbannya itu psikologisnya bakalan terganggu ya Bu, mentalnya terganggu. Terus pokoknya dia tuh hilang semangat yang tadinya dia anak yang ceria gitu kan, dia jadi kehilangan itu semua gitu Bu. Dan mungkin yang paling ngerinya itu Bu, bisa mengakibatkan seseorang itu mengalami bunuh diri gitu Bu, karena dia tuh merasa diri dia itu udah kotor banget gitu Bu. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Silakan. Yang jelas dampak bagi korbannya itu akan sangat sedih sih Bu. Jelas bahkan nggak bisa bayangin apa yang dirasakan oleh korban. Tapi satu yang hal yang pasti saya sepakat sama Al tadi, akan terjadi gangguan psikologis terhadap korbannya. Dan kalau dibilang dampak, sekarang Zila mungkin nggak bisa menyampaikan karena Zila sebagai orang awam, daripada kita ngerasa korban kamu ini udah kotor atau gimana, tapi kita semangatin korban gitu loh, semangatin korban bahwa dengan ataupun tanpa pelecehan seksual dia tetap dirinya, dia tetap seutuh. Oke, terima kasih ya Ananda karena sudah mengasih tahu dampak-dampak dari korban pelecehan seksual tadi. Nah, yang pastinya dari Ananda semua pasti tahu lah ya solusi-solusinya. Kalau menurut anak-anak ibu semua, solusinya apa sih dari pelecehan seksualnya? Silakan. Saya Bu, Aan. nah tadi itu kan ada yang dari media sosial ya Bu. Nah kalau misalnya dari media sosial mungkin kita bisa melaporkan akun tersebut gitu kan Bu, supaya apa, supaya dia itu jerai gitu kan, supaya nanti pihak akunnya itu apa gimana kan ya dihapus gitu Bu. Itu sih Bu kok dari saya. Oke, kata Al tadi kita tuh harus melaporkan akunnya biar si pelakunya itu merasa jera. Oke, siapa lagi nih yang mau berpendapat? Saya Bu, Silakan Askia. mungkin salah satu faktor bisa terjadi pelecehan seksual itu dari korbannya juga Bu, yang kurang menjaga diri juga Bu, kayak pakaiannya terbuka gitu kan. Nah, mungkin solusinya dari pihak korbannya bisa menjaga diri, bisa menjaga rasa malunya, bisa menjaga marwahnya gitu Bu. Oke, terima kasih ya Kia. Kata Kia tadi kita tuh bisa sebagai korban bisa menjaga diri, menjaga marwahnya, menjaga cara berpakaian yang baik. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, silakan Yevina. Selain melaporkannya Bu, kita tuh juga harus memblokir akun itu Bu, biar nggak diganggu-ganggu lagi. Udah kita lapor, kita blokir aja langsung Bu. Oke, kata Yevina tadi kita tuh bisa langsung memblokir akun si pelaku tadi. Siapa lagi yang mau berpendapat? Jelas sama aja Bu dengan Devina dan Askia dan Aal, kita harus melaporkan hal tersebut karena kita berpihak kepada korban. Oke, terima kasih ya Ananda semua karena sudah memberikan solusinya masing-masing. Jikalau nih Ananda semua mengalami pelecehan seksual atau juga melihat teman-temannya yang sedang mengalami pelecehan seksual, bisa diterapkan solusi-solusi tadi. Oke, Ananda semua? Oke. Nah, sekarang Ibu ada sesuatu nih sama Apa tuh? kalian. Nah, hari ini kita akan bermain role play, yaitu bermain peran.
Nah, yang nantinya Takut. Gimana? karena anak-anak ibu semua ada 4 orang nih, jadi ibu minta 2 orang aja ya bermain role play. Terus yang 2 orang lagi yang tidak dapat peran nantinya mengamati temannya yang bermain role play. Oke? Oke, Yang Bu. Oke, yang satu lagi jadi pelaku, satu lagi jadi korban. Oke, nanti si korban ini tuh menunjukkan perilaku asertif kepada si pelaku, berani menolak pelaku pelecehan seksual tersebut. Oke, anak ibu semua. Oke, Bu. Oke, siapa nih yang mau yang memerankan role play ini? Saya, Bu. Oke, Jepina. Siapa Sama lagi? siapa lagi, Bu? Oke, Zila. Siapa nih jadi pelaku, jadi korban? Jahatnya. Jadi Kok aku? Oke, Jepina pelaku, Zila korban. Oke, Oke. silakan. Jadi cewek aja ya, Bu ya? Ya, jadi Iya, cewek aja ya. Oke, gini Oke, ya. silakan. Zila, tadi ada loh cowok mau ngajak kamu jalan-jalan. Katanya dia mau ngajak kamu jalan, tapi aku nggak tahu kemana ya, ke tempat sepi kayaknya. Kamu mau nggak? Kalau mau nanti aku bilang sama dia. Enggak mau. Mau lah Zila. Enggak mau. Nggak apa-apa loh, dia rasa aku nggak jahat. Gila sama dia. Kamu aja lagi. Aku nggak mau karena aku udah ada cowok. Aku ada cewek juga. Ih, bohong, cepatlah sana pergi. Bu ini kayak tak pelecehan lah, Bu, kayak bullying. Pelecehan dah sih karena nyuruh orang ke sana gitu. Kalau kamu mau berarti nggak Coba mau lah. pelecehannya lebih agak jahat. Kayak bisa jadi kayak menunjukkan sikap mencolek-colek Zila segala macam gitu. Nanti Gatel ya. nanti si Jepina boleh kayak misalnya Zila gitu. Oke, atau aku pemeran jadi cowok gitu Iya, lah kayak ya. boleh, Coba lah boleh, ya. boleh. Adek, QQ gitu. Nah, gitu aja. Oke. Tunggu. Oke, Bu, Jepina jadi cowok lah, Bu ya. Pura-pura, Bu. Oke. Hai cewek. Kamu cantik banget hari ini. Mau nggak nanti jalan sama abang? Enggak mau. Teman-teman bantu aku. Kenapa? Nanti abang kasih duit. Enggak, gua kaya raya, punya uang juga. Ya, Kenapa? Enggak senang. Nanti abang bawa adik jalan-jalan. Maaf ya, Bu. Pergi atau gua laporin. Apa sih nggak asik? Yeay. Oke, terima kasih ya kepada Jepina dan Zila karena sudah memerankan role play ini. Jadi gimana nih perasaan Zila setelah menjadi korban dari Jujur takut ketika Zila mendalami peran kayak hah abang ya agak takut. Oke, kalau Tapi Bu, karena Jepina mungkin aja yang berani jelasin kayak oke, sudah. Sudah, Bu. Jepina gimana perasaannya? Perasaan Jepina, Bu, menjadi pelaku tuh kadang nggak enak, Bu. Nanti ditolak, Bu, kayak tadi. Malu jadinya, Bu. ini kan sok ganteng Iya, kalau cowok macam gitu. Malu jadinya, Bu. Apa lagi ya? Tanya pendapat. Oke, tadi teman-temannya tuh sudah bermain role play ya. Gimana anak-anak ibu yang lain gimana nih pendapatnya tentang teman-teman yang sudah bermain role play tadi? Kok saya izin, Bu. Oke, Kalau silakan, saya Al. melihat bahwasannya yang dari bermain role play itu saya jadi lebih tahu, oh ternyata pelecehan seksual itu bisa kayak gitu ya. Ternyata itu sudah sering loh saya jumpai, cuman saya itu masih belum connect. Ternyata itu termasuk salah satu pelecehan seksual. Dan tadi juga saya bisa tahu nih solusinya bagaimana, kayak bisa lebih asertif lagi gitu, berani mengatakan tidak gitu. Kayak ya udah siapa sih, menggatal aja kerjanya kayak gitu Bu. Terima kasih ya Al. Siapa lagi yang mau? Kalau dari saya mau juga kayak aja. Oke, sama ya. Oke, nggak kerasa ya waktu kita udah hampir habis. Jadi tadi tuh kita sudah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Tadi anak-anak ibu semua sudah aktif dalam kegiatan ini, sudah berpendapat, juga tadi sudah bermain peran juga ya. Oke, tidak terasa ya waktu kita sudah hampir habis. Boleh Ibu mau minta kesimpulan dari anak-anak ibu semua yang bersedia memberikan kesimpulan tentang kegiatan kita hari ini. Boleh, siapa nih yang mau? Ya, Bu. Oke, silakan Asia. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan hari ini, yang pertama itu kayak pelecehan seksual itu gimana bentuknya, terus dampaknya bagi korban gimana, terus solusinya juga ada tadi beberapa juga dari teman-teman. Dari role play tadi juga saya dapat memahami kalau
sikap kita tegas dalam menolak bentuk pelecehan itu, pelaku itu nggak akan berani juga, Bu. Oke, terima kasih ya Kia atas kesimpulannya tentang kegiatan hari ini. Siapa lagi yang mau nih? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Oke, nah tadi Ibu sudah menanyakan ya kesimpulannya. Kalau menurut anak-anak Ibu semua, apa sih pesan dan kesan terhadap kegiatan kita hari ini? Seru banget. Seru banget. Mau lagi nggak? Mau. Kapan ya? Minggu depan, Bu, di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Oh, boleh, Tapi boleh. Bu, izin boleh nggak Silakan. izin berikan opsi? Kalau tempatnya mungkin bisa berubah, Bu, karena jujur banyak nyamuk, Bu. Oh, banyak nyamuk. Gimana yang lain? Tapi Zila nggak digigit. Aal belum mandian. Aku golongan darahnya beda, makanya nggak di. Karena terlalu manis ya. Iya. Berarti Zila apa? Pahit. Pahit. Maaf. Manis kan manis. Pemburu santai aja Anda. Nah, di sini kita bisa bercanda-bercanda. Ya, gimana yang lain? Setuju, Bu, kayak Aal, kasihan Aal untuk digigit semua. Nah, berarti kita akan melakukan kegiatan ini di hari yang sama, di jam yang sama, dan di tempat Yang berbeda. yang berbeda, berbeda, yang lebih nyaman lagi yang bisa kita melakukan kegiatan ini dengan nyaman. Gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, komitmen anak-anak Ibu semua apa sih setelah melakukan kegiatan ini? Saya, Bu. Silakan Aal. Kalau saya berani mengatakan tidak, gitu, saya berani melawan kalau ada pelaku yang menggoda-goda saya, gitu. Oke. Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau saya, Bu, Zila. komitmennya adalah saya tidak akan membiarkan, walaupun saya bukan korban, saya akan berpihak kepada korban. Saya akan melaporkan pelaku dan membantu korban. Kemudian apabila saya berada di posisi korban, saya akan membela diri saya. Wah. Oke, terima kasih ya Aal, Zila, karena sudah memberikan komitmennya. Siapa lagi nih yang mau memberikan komitmennya? Saya, Ibu. Oke, silakan Yupina. Saya berkomitmen, Bu, jikalau nanti saya ada terkena pelecehan seksual, saya akan gimana, Bu, ya? Mencari bantuan orang terdekat lah, Bu, nanti, Bu. Siapapun orang terdekat di sekitar saya, maupun dia atuk-atuk, Bu, maupun dia nenek-nenek, Bu. Saya minta tolong aja, Bu, sama orang tuh, Bu, untuk mencegahnya aja, Bu. Oke, terima kasih ya kepada Jepina. Siapa lagi nih yang mau berkomitmen? Silakan Askia. Mungkin kalau Askia sama seperti kawan-kawan yang lain, berani berkata tidak, terus melapor jika, tapi jangan sampai jika terjadi pelecehan seksual. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak Ibu semua karena sudah memberikan komitmennya masing-masing. Ibu harap anak-anak Ibu semua bisa menerapkan komitmen-komitmen yang telah anak Ibu semua katakan. Oke, karena waktu kita sudah mau habis ya anak Ibu semua. Tadi kita sudah awali dengan berdoa, berarti kita akhiri dengan berdoa juga. Siapa nih yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Oke. Devina, Bu. Devina, silakan Devina. Zila terlalu bersemangat ya hari ini. Semangat Oke. terus ya Zil. Sebelum kita menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Jepina karena sudah mau mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa. Oke, berarti ya kegiatan kita ini sudah selesai anak-anak semua. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua karena sudah datang ke sini, sudah berpartisipasi aktif, sudah berpendapat dan juga saling menghargai pendapat teman-teman yang lain. Nah, sebelum itu Ibu minta maaf ya kalau ada kesalahan Ibu, baik itu dari ucapan, perkataan, gestur, dan juga kalau ada nih kekurangan dari kegiatan ini, Ibu mohon maaf ya. Tidak apa-apa, Bu. Nah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Mutiara. Dan Ibu semua, dadah. Dadah, Ibu.